suara angin dan petir terdengar. Di tengah badai yang mengguncang kota kecil, Ning Yao dan Chen Pingan duduk diam di bawah atap rumah yang sederhana. Keduanya diam sejenak, menatap hujan yang turun tanpa henti. Lalu, obrolan ringan pun dimulai. Tentang masa depan, tentang mimpi, tentang apa yang akan mereka lakukan setelah semua ini berakhir. Chen Pingan, dengan suara pelan dan jujur, berkata, "Aku hanya ingin bekerja di tempat pandai besi Master Ruan, kalau beliau bersedia menerimaku menjadi murid." Tak ada ambisi besar, hanya harapan sederhana hidup tenang, belajar, dan berkembang perlahan. Namun, jauh dari pandangan mereka, di sisi lain dunia kecil ini, sebuah pertempuran sedang berlangsung. Qi Jingchun, sang pelindung kota kecil, diam-diam telah mengerahkan seluruh kekuatan kultivasi yang ia miliki selama hidupnya. Tujuannya satu, melindungi dunia kota kecil dari kehancuran total. Namun, langit tak mengizinkannya. Para dewa surgawi murka, mereka menganggap tindakan Qi Jingchun telah melanggar aturan langit. Dia seharusnya tidak ikut campur, tapi Qi Jingchun menolak tunduk. Ia tahu risikonya, ia tahu hukumannya, tapi ia juga tahu, jika ia tidak bertindak, maka kota kecil ini akan musnah. Dan hukuman itu pun datang. Ratusan, bahkan ribuan pedang surgawi meluncur dari langit, menghujani tubuh Qi Jingchun dari segala arah. Namun dia bertahan, dengan kekuatan dari daun musim semi. Ia membentuk pelindung untuk dirinya. Tapi para dewa tidak berhenti. Serangan berikutnya datang, petir surgawi menyambar tubuhnya yang mulai melemah. Tubuh Qi Jingchun mulai retak. Setiap luka menandakan pengorbanannya, tapi dia tetap bertahan. Sementara itu, Chen Pingan, yang sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi, mendadak terjebak dalam sebuah ilusi. Dalam ilusi tersebut, ia kembali bertemu dengan Qi Jingchun. Namun, wajah guru yang biasanya tenang, kini terlihat sedih. "Aku akan pergi dari kota kecil ini," kata Qi Jingchun. "Banyak yang tak menginginkanku tinggal di sini. Aku tak punya pilihan." Ia menatap Chen Pingan, lalu berpesan, "Teruskan jalanmu, Chen Pingan. Nanti kau akan bertemu seseorang. Ingat, semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil." Chen Pingan menggenggam tangannya dengan erat, berusaha melangkah dalam dunia ilusi itu. Kakinya terasa berat, tapi hatinya bertekad untuk melangkah. Dan saat ia berhasil melangkah, sebuah roh pedang muncul di hadapannya, menandakan awal dari takdir yang baru. Sementara itu, Qi Jingchun yang tubuhnya telah hancur. Sedikit demi sedikit, cahaya itu mengikis wujudnya, hingga ia tak lagi terlihat. Namun, sebelum benar-benar menghilang, ia telah memastikan satu hal. Dunia kecil ini, tempat Chen Pingan tinggal, tetap selamat. Dan itulah akhir dari Qi Jingchun. Bukan sebagai seorang petarung, bukan sebagai seorang guru, tapi sebagai pelindung yang rela menghilang demi menyelamatkan dunia yang bahkan tidak tahu kalau ia telah mengorbankan segalanya. Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.